Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau bikin video lanjutan dari waktu kita review Nexion display ini ya, yang waktu itu kita review nih, Nexion display 7 inch yang intelligent, yang kita beli tapi tanpa enclosure ya. Nah ini untuk buat casingnya atau enclosure-nya kita gunakan plastik box ya, yang udah ada di pasaran. Kita beli di Shopee, ini harganya sekitar 14 atau 15 ribu ya, atau 20 ribuan lah ya. Ini ukurannya itu 20 cm ya panjangnya, selebarnya tuh di berapa nih, 15 ya. Harus tingginya itu di 6 cm ya. Nah ini teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Kita dari sini. Nah seperti ini hasilnya. Kita buat enclosure-nya pakai box ya. Nanti kita tambah tombol on off di sini. Ini untuk si itunya ya, powernya, DC nya. Oke, seperti ini. Nah gimana cara buatnya, saya kasih tahu cara pembuatannya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu kita ukur dulu ya kebutuhan lubang itu berapa. Misalkan untuk panjangnya ini di 16,5 ya, panjang si Nexion display-nya ini kan seperti ini ya, yang belum dipakai belum dipasang ke display ke enclosure itu. Kita ukur aja ini bagian yang menonjolnya nih 16,5 kali berapa nih, 10 cm ya. Nah itu 16 kali 10. Oke. Nah, nanti kita ukur di sini ya. Ini udah dipotong ya, ini contoh aja. Ini 16 pakai garis ya ke sini 16, terus panjangnya 10 ya, tingginya 10. Ini bisa pakai pisau cutter untuk ngegarisinnya buat nandainnya ya, atau kita bisa pakai ini. Kalau saya sih pertama pakai buat garisinnya itu pakai pensil dulu, kemudian baru ditegesinnya pakai ini, pakai solder yang matanya udah jelek ya. Sini aja digaris ya. Tapi nanti buat motong pulnya itu kita nggak pakai solder, kita pakai gergaji besi ini ya, lebih mudah dan nggak bau ya, nggak banyak asap. Jadi yang paling penting itu kita bikin garis dulu yang tegas dari sini outline-nya, terus kemudian kalau outline-nya udah jadi, nah misalkan ini ya, ini contoh, kita bikin salah satu di kan 4 bagian ya, ini 4 bagian. Jadi di setiap bagian itu kita bikin lubang pakai solder ini ya, ditusuk agak dalam nih di bagian sini, misalkan sini agak dalam, di sini juga, di sini juga, sama di sini juga ya. Nah kemudian bisa pakai ini ya, seperti ini. Buat lubangnya secukupnya aja, selebar ini, seperti ini. Yang penting si ininya bisa masuk ya, si mata gergajinya. Nanti kalau udah masuk kita gergaji set sampai sini, terus dari sini juga sampai sini, dari sini juga sampai sini, pokoknya semua digergaji. Nah nanti kita bisa hasilnya seperti ini ya. Ini yang bekas bikin lubang buat masuk gergajinya, dan ini hasil gergajiannya tuh, kelihatannya bedanya ini ya. Nah nanti setelah itu baru kita pakai cutter atau amplas cutter ya buat merapikan ini dirapihin supaya
si displaynya masuk ya. Ini tinggal kita rapiin aja. Ini kan kurang nih, nanti kita rapihin. Oke. Ini lebih murah ya. Kalau emang bisa bikin pakai printer 3D lebih bagus sih rapi. Cuman ya printer 3D itu kualitas ini bahannya sangat getas ya kalau 3D, tergantung si PLA nya pakai bahan apa ya. Tapi makin bagus makin mahal ya, lebih murah box plastik yang udah jadi ini tebel kokohnya. Oke, ini coba kita buka di dalamnya ya. Kita buka dulu bautnya. Ini di dalamnya luas ya, sebenarnya bisa buat naruh kipas juga. Bentar, kita buka dulu. Nah ini udah kita buka teman-teman bautnya. Nah dalamnya seperti ini ya. Ini luas ya, masih luas. Ini si WMOS nya kita tempel di sini ya kan? Di port sini. Bisa juga WMOS nya kita tempel ke sini ya teman-teman, biar lebih aman. Bisa tempel di sini. Ini untuk tes aja sih untuk sementara ya. Ini luas ya, nanti di sini bisa kita kasih lubang buat on off nih, atau bisa juga kita kasih lubang buat tambah antena ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini penampakannya. Ini bisa dibaut atau bisa double tip aja. Kalau buat sementara pakai double tip, nanti kalau udah memang buat ditaruh di produksi kita pakai baut ya. Ini cukup rapi, apalagi kalau yang telaten motongnya ya, nggak buru-buru. Belanya cukup lumayan kokoh juga ya. Bagian belakangnya juga di sini ada apa sih, ada enclosure, ada slot buat baut ya teman-teman bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya, jadi bisa dikasih baut. Tadi udah dikasih baut sih kayak ini buat nempelin di dinding atau di apa ya, bisa. Ini ya, ada bisa ditempel buat di dinding. Ini udah disiapin bolong-bolongnya. Coba ya kita itu dulu pasang si baut buat nempel di railnya. Ini rencananya mau ditempel di rail ya teman-teman. Cabut aja dulu ininya, matiin actionnya. Dia ada ininya ya. Di bagian sini ada ya teman-teman. Misalkan kita mau tempel di rail ya. Nanti saya kasih lihat contohnya penempelan di railnya seperti apa. Ini atau ditempel di panel dekat mesin, bisa kunci L4 ya. Cek dulu. Nah ini ya, bentar ya teman-teman. Jadi seperti ini
hasilnya ya. Ini bagian depan, bagian belakangnya, lihat. Ini buat ditempel ya. Ini buat ditempel di rail. Bisa juga buat di dinding di panel mesin ya. Oke. Jadi ini sangat murah meriah ya. Ini hanya nggak sampai 20.000 kalau nggak salah. Jadi saya kasih screenshot dan Shopee-nya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama, beli enclosure, beli Nexian display tanpa enclosure, nah bisa pakai box seperti ini ya untuk casingnya. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.